Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Disclaimer. Cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata, tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe dulu. Dear mantan istriku, bagian keempat. Mas. Mendadak satu panggilan membuat jantungku berdetak hebat. Suara Dewi. Tidak, aku tak ingin ia melihatku. Kulesakan topiku semakin ke bawah. Membuat wajah ini hampir tak terlihat. Beruntung tubuh Pak Bayu yang cukup berisi menghalangi pandangan Dewi padaku. Sedetik, Pak Bayu menoleh ke arah Dewi. Detik berikutnya, tanpa menunggu izinnya, aku berlalu pergi melewati belokan kiri. Lari tunggang langgang dengan keadaan kaki yang setengah pincang. Ya, aku takut jika mantan istriku itu melihatku. Karena binar matanya belum mampu kulepas dari memori kepala. Semakin ia menatapku, semakin besar pula rasa ini tumbuh. Maafkan aku, Wi. Sampai detik ini aku masih mencintaimu. Meski statusmu kini, sebagai istri orang yang juga teman baikku. Lelah. Penat diri mendera. Kubuka daun pintu kamar kosku. Lantas membaringkan diri di atas kasur yang mulai lapuk. Kupilih menyendiri. Tak lagi tinggal di petak milik iparku. Harta merubah segalanya. Sejak perceraianku dengan Dewi, Mbak Wina banyak berubah. Mungkin juga risih karena rumah itu harusnya ditempati orang lain. Dikontrakan jauh sebelum aku menikah dengan Dewi waktu itu. Sekali lagi, harta merubah segalanya. Hubungan persaudaraan terkikis sudah. Tergantikan oleh gelapnya mata. Akan lembaran kertas bernilai rupiah. Kunikmati hidupku sendiri. Sebatang kara tanpa ada yang menemani. Cukuplah sabar dan sholat sebagai pelipur lara. Juga munajat di sepertiga malam padanya. Itu sudah cukup untuk menyiram duka nestapa. Toh! 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 Suara pintu diketuk dengan keras. Spontan kedua mataku melirik ke arah kalender di dinding kamar. Tanggal 20, waktunya membayar kontrakan. Rabi, aku bahkan belum ada uang untuk membayarnya. Juga biaya sewa bulan lalu. Mas Adit? Mas? Suara melengking ibu kos membuyarkan lamunanku. 2 hari lagi aku baru terima gaji. Itu pun tak banyak dan cukup untuk makan sehari-hari saja. Mas Adit? Mas? Teriakan itu kembali melengking. Aku bergegas cepat membuka daun pintu. Wajah masam dengan urat menegang tengah berdiri di ambang daun pintu. Sudah tanggalnya, Mas. Bayar kostan. 2 bulan jadi totalnya 700.000, tagih ibu kos dengan wajah yang garang. Ibu, maaf. Tapi, saya belum ada uang. Insya Allah lusa baru gajian, kataku takut-takut. Gimana, sih? Kemarin juga alasannya begini. Beneran, Bu. Saya sedang gak ada uang. Halah. Kalau begini terus saya bisa rugi. Bayar air dari saya. Listrik juga ikut saya. Kostan belum dibayar-bayar juga. Maaf, tapi saya tidak bisa mentoleransi lagi. Banyak yang sudah ngantri di sini. Ibu kos menatap tajam dengan ekspresi yang sangat serius. Aku tahu, aku memang salah. Maka dari itu aku diam saja mendengar omelan ibu kos. Kalau sampai batas waktu jam 5 sore Mas Adit belum setor uang ke saya. Mohon maaf sekali lagi, Mas bisa keluar dari sini hari ini juga. Gelek. Kutelan ludah, pahit. Beginilah nasib orang miskin tak punya uang. Untuk bernaung saja tak punya. Aku memang bekerja sebagai juru parkir, tapi untuk mendapat gaji aku harus rutin menyetorkan uang kepada pemilik lahan setiap hari. Hasil dari parkir selama 1 bulan akan dikumpulkan. Lantas dibagi 2, pemilik lahan sebesar 60%, sedangkan aku menerima 40%-nya. Dan itu harus dibagi 2. Karena aku bekerja bersama 1 orang temanku. Tak banyak yang kudapat, paling besar senilai 800.000. Sebenarnya cukup untuk membayar kos dan makan sehari-hari. Sayangnya, selama sebulan kemarin tempat kerjaku direnovasi. Otomatis penghasilan dari parkir tidak banyak. Dan alhasil akhirnya aku menunggak. Mencari kerja di tempat lain pun susah.
Mana ada orang yang mau menerima pegawai tua dan cacat sepertiku? Dengan berat hati kutinggalkan kos yang kurang lebih 2 tahun kuhuni. Seandainya ibu kos mau memahami kondisiku. Tentu, hal ini tak perlu sampai terjadi. Bukan sebentar aku mendiami bilik miliknya. Hanya karena tunggakan 2 bulan saja. Beliau sebegitu marah dan terang-terangan mengusir pergi. Aku berjalan dengan lesu. Entah kemana aku pun tak tahu. Mencari kos baru pun harus ada uang yang kupegang. Sementara saat ini tak sepeser pun ada dalam genggaman. Kubiarkan diri ini. Membawa langkah ke tempat yang aku sendiri tak mengetahui. Terus berjalan mencari peristirahatan. Hingga langkah yang membawaku pergi tadi. Berhenti tepat di depan halaman masjid. Anak-anak kecil berlarian. Tertawa cekikian bersama teman seumuran. Kuperkirakan mereka habis mengaji. Tak apa sepertinya jika semalam saja aku beristirahat di sini. Besok, aku akan ke tempat parkir. Meminta gaji di awal sekaligus mencari tempat tinggal baru. Kuhela napas panjang. Hari yang sangat melelahkan dan menguras emosi. Betapa bahagianya mereka yang bisa berkumpul bersama keluarga. Memiliki tempat tinggal dan naungan untuk mengistirahatkan badan. Duhai, kenapa hidupku tak kunjung membaik? Haruskah aku terluntang-lantung seperti ini? Usiaku tak lagi muda. Mendekati kepala 4 bukan waktu yang lama. Bahagia. Kemana harus ku cari? Bersandar di dinding depan masjid. Kulihat senja mulai merangkak naik. Langit menggelap. Sinar mentari hanya tersisa di pucuknya. Dingin kurasa, kala embusan angin membelai wajah. Kupejamkan sebentar kedua mataku, menikmati suasana menjelang maghrib yang sendu. Inna ema al-usri yusra. Inna ema al-usri yusra. Kuulang-ulang satu ayat dalam surah Al-Insyirah. Mencoba menenangkan hati. Meresapi maknanya. Bukankah beserta kesulitan itu ada kemudahan? Rabbi. Aku yakin. Dan aku akan terus yakin. Jika bukan di dunia ini aku bisa mengecap nikmatnya bahagia. Izinkan, kelak di surga MU. Aku datang dengan segenap raga. Azan maghrib berkumandang. Berduyun-duyun para jamaah berdatangan. Tak mau ketinggalan. Segera saja aku masuk ke dalam masjid. Melangkahkan kaki melewati pintu utama. Kuedarkan pandangan ke sekeliling. Di sudut kanan ruangan, terdapat tempat air minum yang sepertinya disediakan oleh pihak pengurus masjid. Kutelan saliva sendiri. Harusnya, aku masuk lebih dulu ke sini. Bukannya justru minum dari air keran tempat wudhu. Asal kalian tahu, aku sudah terbiasa dengan hal itu. Jika tak ada uang sepeser pun seperti saat ini, air mentah pun sanggup untuk kuminum. Hidupku memang miskin. Entahlah. Dari dulu masih lajang, hingga menyandang status duda pun ekonomi tak kunjung membaik. Pak, permisi, seruan seseorang membuyarkan lamunanku. Kutarik bibir ke atas. Tersenyum padanya dan memberi jalan lebih dulu. Baru sadar bahwa sebagian tubuhku menghalangi jalan. Astagfirullah. Selepas sholat maghrib, aku berzikir dan bermunajat. Melangitkan doa dalam hati. Mengeluhkan semua kesah kepada Rabbku. Hingga tersambung waktu Isya. Kutunaikan pula sholat 4 rakaat menuntaskan kewajibanku. Malam ini, di masjid ini. Di rumah Allah yang senantiasa terbuka untuk hambanya. Aku akan menghabiskan waktu. Saya pamit dulu, ya, Bah, ucapku pada seorang lelaki tua pengurus masjid. Iya, hati-hati. Semoga Gusti Allah lapangkan langkah kamu, yo, Le. Beliau menepuk punggungku. Bersambung.